Ya, halo, Bu Rina. Iya, oke. Terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rina selaku pengurus dari Mizan Amanah. Kemudian selamat juga kepada rekan saya Pak Sidriko, kami dari eh, perwakilan dari dosen Universitas Indra Pastra PGRI. Di pagi menjelang siang ini kami sedikit ingin menyampaikan dan juga memberikan sedikit apa namanya pengetahuan yang kami tahu mengenai data virtualisasi, di mana di sini kami beri judul penerapan dan pengelolaan data virtualisasi untuk pengurus dan guru di Yayasan IMIZAN Amanah Tebet. Nah sebenarnya mohon maaf nih untuk judulnya saya lupa ini belum saya ganti, karena waktu itu saya, eee konfirmasi ke Pak Umar, waktu itu masih, eee, di cabang yang di Tebet ya, Mbak Rina ya, Bu Rina. Jadi, tapi ini informasi dan pengetahuan ini sebenarnya, eee, untuk siapa saja, pengurus, yayasan baik di Tebet ataupun di, cabang lain. Nah, semoga ilmu atau informasi atau pengetahuan yang kami punya bisa memberikan gambaran pada Bapak Ibu, nanti ke depannya, penerapan data virtual itu seperti apa. Oke. Ya, data virtualisasi, sebenarnya bukan hal yang baru di sini ya. Jadi kalau misalkan secara konsepnya kita mengenal data gitu ya, sama gambarannya dengan, eee, kita sering melihat, apa namanya, informasi atau pesan yang masuk melalui WhatsApp ya, atau melalui media, eee, pesan lainnya seperti email gitu ya, atau, chatting dan sebagainya. Sama juga halnya dengan media sosial seperti TikTok, Facebook gitu ya, Twitter dan sebagainya. Nah, kenapa, di era sekarang ini, data begitu penting gitu ya, sampai beberapa, pakar menyebutkan bahwa, data merupakan, salah satu aspek yang sangat berharga, bahkan bisa dijadikan sebagai, apa namanya, eee, bisa dijadikan atau bisa disamakan nilainya tuh dengan emas gitu ya. Eee, Bahkan, data itu sebagai, eee, bahan atau barang tambang yang bernilai sangat tinggi, ya. Apabila dijual atau diolah itu menjadi, suatu hal yang bisa memberikan aspek positif pada seseorang atau pada perusahaan, gitu ya. Nah, kenapa, perlu adanya data virtualisasi gitu. Nah, data virtualisasi sebenarnya pengenalannya sih nggak apa, bukan hal yang asing juga nih ya, kita dengar gitu ya. Karena, sekarang ini apapun semuanya diolah melalui, eee, apa namanya, data diolah melalui media internet. Semua di-store, diolah melalui media internet. Itu kan artinya media internet dari tahun 70 ya sampai sekarang gitu ya. Jadi, sangat membantu seseorang, organisasi, komunitas, manajemen ya mengolah data sedemikian rupa menjadi informasi yang berguna. Nah, data virtualisasi di sini merupakan pendekatan bagaimana ya, data dapat dikelola dan bagaimana aplikasi bisa dimungkinkan untuk mengambil dan memanipulasi data tanpa memerlukan pengetahuan atau ilmu atau skill khusus detail mengenai data. Itu ya. Nah, sekarang sampai sedemikian
mudahnya gitu ya, apa namanya, aplikasi, tools dan sebagainya dalam mengolah data, sehingga orang awam pun bisa. Bahkan ibu-ibu di pasar sekarang nggak perlu lagi diajarkan bagaimana chatting dengan sesama, pengelola pasar gitu ya. Otomatis langsung bisa. Itu karena apa? Dengan teknologi yang saat ini memudahkan seseorang bisa mengelola data sedemikian rupa menjadi informasi yang berguna. Nah, dengan adanya, eee, fungsi, dengan adanya alat atau tools tersebut, sehingga seseorang bisa dipermudah dalam melakukan segala aktivitas kegiatannya. Bahkan data yang serumit pun gitu ya, seperti data di Twitter, data di Facebook, data di TikTok dan sebagainya itu datanya kan unstructured gitu ya, jadi tidak ada struktur. Orang bisa apa, menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Nah, data tersebut bisa dikelola dan bisa diintegrasikan dengan baik tanpa perlu ada pengetahuan khusus. Nah, di sini kita belajar bagaimana data tersebut bisa dikelola dengan baik sih dengan menggunakan aplikasi ini atau dengan menggunakan teknik ini gitu. Nah, data virtualisasi ini juga bisa menggabungkan segala macam sumber data. Ya, tadi saya bilang gitu kan yang tidak terstruktur seperti data di Twitter itu kan Twitter orang apa komentar ya sedemikian berupa gitu ya, memberikan masukan apa apapun juga di situ. Bahkan berjualan pun juga bisa di Twitter, di YouTube, di TikTok, sebagainya. Itu semua unstructured data. Jadi unstructured sumber yang begitu banyaknya data gitu ya, itu bisa dikelola, bisa digabungkan ya menjadi data yang nantinya dipakai lagi oleh pihak manajemen. Nah, pengelolaan data kualitasasi di sini kita lihat itu ya, gambaran di sini begitu banyak sumber data yang beredar gitu. Ini bisa diserap oleh data virtualisasi menjadi data analitik, data yang nantinya bisa dianalisa kembali, data yang nantinya bisa diuji kembali, bisa diteliti kembali keperuntukannya untuk nanti akhirnya sebagai hasil keputusan final. Biasanya ini bisa sering banget dipakai oleh si pihak perusahaan gitu ya, apalagi sekarang semakin canggihnya ya pengelolaan data, bahkan pihak apa namanya market leader gitu ya, eee, seperti toko-toko gitu ya, supermarket, Alfa, Indomaret, sebut aja mereknya ya, bahkan seperti Hypermart, terus juga eee, Transmart dan sebagainya, itu mereka menggunakan aplikasi data virtualisasi untuk membantu bagaimana data bisa ditarik, bisa didapatkan dengan mudah. Dan nanti hasil akhirnya bisa diteliti kembali, bisa dianalisis kembali untuk sebagai strategi bisnis yang baik. Nah, perusahaan yang baik itu mereka punya strategi, gitu ya. Kalau bicara dengan IT, IT di sini tidak melulu bicara mengenai investasi, perangkat, ya, server, PC, laptop, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di IT ini kita bisa juga belajar hal lain yang berhubungan dengan abstrak, eh, barang yang abstrak gitu ya, seperti data ini. Karena dibilang data ini kagak bisa dibilang gitu ya. Mana kita bisa pegang secara visualisasi, tidak ada datanya. Kalau mungkin eh, nah, Bu Rina di sini lihat ya, data itu seperti apa? Data itu hanya terdiri dari binari angka 1 dan 0. 1 dan 0 itu ya
sedemikian rumitnya sehingga menjadi data. Gitu. Nah, jadi kenapa data ya sekarang ini menjadi barang tambang yang bernilai sama dengan emas? Karena saking eh, banyaknya data, saking rumitnya bagaimana pengolahan data, sehingga apa? Data ketika menjadi hasil hasil yang informasi yang berguna itu nanti bisa dijual. Nah, hasil dari data yang dikelola oleh data virtualisasi nanti bisa dipakai sebagai strategi bisnis dari perusahaan. Bagaimana misalkan ya Indomaret atau Alfamart ketika menyusun strategi nanti tahun depan itu kita mau ekspansi bisnis apa lagi nih. Sekarang kan biasanya kalau dua dua toko retail itu biasanya masih berhubungan dengan eh, penjualan barang retail itu ya, produk-produk yang biasa dikonsumsi masyarakat. Ya mungkin ke depannya Alfamart, Indomaret mungkin beralih bisnis otomotif misalkan, ya fashion misalkan dan sebagainya. Ya, karena segitu mudahnya seseorang bisa menemukan data dan diolah dengan teknologi yang canggih sehingga bisa mendapatkan informasi yang menjadi strategi bisnis ya perusahaan tersebut. Nah, ETL atau Extract Transform Load di sini sebenarnya merupakan bagian salah satu bagian dari data virtualisasi yang memungkinkan data diekstrak, ya data yang tadinya segitu banyaknya, segitu besarnya itu diekstrak menjadi data-data kecil, kemudian ditransform, diubah bentuknya, dan kemudian baru disimpan ke tempat penyimpanan data berikutnya. Yang nantinya data yang ketika sudah dirubah, diolah, itu nanti akan digunakan lagi menjadi inputan informasi yang lain. Ya. Nah, biasanya ETL ini seringkali dipakai pihak organisasi, perusahaan untuk memudahkan mengubah bukan mengubah uh, data itu bukannya, tapi mengubah bentuknya gitu ya, bentuk datanya. Analoginya seperti ini, uh, misalkan buah apel, gitu. Buah apel biar seseorang memakannya lebih nikmat, buah apel itu bisa dijadikan model yang bermacam-macam. Misalkan buah apel bisa dijadikan jus apel, bisa dijadikan misalkan seperti panesan buah apel dan sebagainya. Nah, bentuk yang tadinya berubah dari buah gitu saja menjadi makanan yang nikmat. Nah, itu analoginya seperti ETL ini gitu ya. Jadi membayangkannya ETL itu seperti itu. Seperti orang melihat bahwa pisang itu bisa bisa dimasak ya dikelola menjadi pie pisang, roti pisang dan sebagainya itu ya. Nah, beberapa contoh software ETL di sini ya beberapa hal sebanyak gitu ya seperti yang saya tampilkan depan. Namun di sini sebenarnya kita berpikiran bahwa data virtualisasi ini bisa menggantikan semua software-software individualisasi yang sudah ada saat ini. Kenapa? Karena dengan adanya software data virtualisasi, ini semua macam pengelolaan data itu bisa ada di data virtualisasi. Dulu kalau misalkan saya ada kasus di
di salah satu perusahaan, itu saya harus menggunakan software SSAS gitu ya, dan software database untuk mengelola data sedemikian rupa menjadi informasi. Tapi sekarang dengan adanya data virtualisasi, tidak diperlukan lagi sebenarnya software seperti ini, ya. Karena sudah memberikan fungsi yang sama, ya, dengan software ETL yang sudah beredar saat ini. Nah, boleh dibilang data virtualisasi bisa menjadikan media software ETL yang modern dengan cara yang lebih baik. Nah, kenapa perlu data virtualisasi? Nah, pertama, pendekatan virtualisasi akses, kelola, dan proses data tanpa menyimpan data secara fisik. Biasanya para pengembang IT, ya, developer IT, mereka ketika mau mengakses suatu data dan dikelola itu mereka harus punya data sementara, penyimpanan data sementara. Maaf, Nurina dan Pak Sejukun, mungkin setelah ini saya perpanjang lagi, ya karena udah waktu tinggal semenit lagi, it's okay. Nah, nanti misalkan tertutup ya, nanti atau masih tutup, nanti saya kirim lagi linknya gitu ya. Baik, Pak. Nah, kemudian integrasi berbagai sumber data tanpa terbatas oleh format data, lokasi data, atau hambatan komunikasi data yang biasanya sering terjadi ketika ya menghubungkan antara sumber data dengan aplikasi, gitu ya. Kemudian sentralisasi pengelolaan data. Dengan adanya data sentralisasi, semua sumber data bisa dikelola dengan satu manajemen pengelolaan data. Gitu. Dan terakhir, memberikan hasil informasi output data yang dibutuhkan oleh aplikasi secara real time. Jadi sifatnya streaming data. Ya. Data bisa ditampilkan, bisa dikeluarkan hasilnya oleh aplikasi tanpa perlu menyimpan terlebih dahulu ke tempat penyimpanan data sementara. Nah, contoh penerapan data virtual ini salah satunya adalah sistem pelaporan internal Bank Indonesia atau SENA disebutnya. Dan biasanya untuk sistem pelaporan ini biasanya mereka kembangkan di internal bank-bank yang sebagai member dari Bank Indonesia, bukan Bank Indonesia sendiri. Karena di Bank Indonesia sendiri mereka punya namanya Antasena, sistem pelaporan Antasena di sini sebagai portal satu atap di mana pelaporan bank member dari Bank Indonesia mereka kan melakukan setiap bulannya, setiap hariannya gitu ya pada Bank Indonesia sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka mengeluarkan data nasabah dengan baik. Ya, tidak hanya sistem pelaporan internal Indonesia, tapi juga ada sistem integrasi data terpadu. Misalkan ya di masing-masing bank gitu ya, baik bank pemerintah, bank swasta, itu mereka punya data centralized gitu ya. Nah, itu mereka punya satu sistem, di mana sistem itu dia menggabungkan semua data menjadi satu core. Dan data itu nantinya akan sebagai media untuk nantinya sebagai data pusat gitu ya. Data pusat itu nanti akan dipilah-pilah dan dikelola nanti menjadi data yang nanti akan dilaporkan oleh ke Bank Indonesia. Kemudian sistem sentralisasi metadata dengan adanya data visualisasi ini ya nggak perlu lagi data storage penyimpanan sementara karena sudah di cover oleh si data visualisasi. Jadi data visualisasi ini akan sebagai sentralisasi metadata. Metadata itu apa sih? Metadata itu adalah data yang berbicara mengenai data. Contohnya gini, misalkan data nasabah itu ada apa aja?
nama nasabahnya, ada alamat nasabahnya, ada nomor telepon nasabahnya, ya, sampai orang tua kandung dan sebagainya semua ada di metadata. Nah, oke. Jadi kesimpulannya di sini, nanti setelah ini saya akan jelaskan secara gambarannya, toolsnya seperti apa sih, ya, data virtualisasi tersebut, ya. Jadi kesimpulannya, solusi mengenai data virtualisasi dapat difungsikan sebagai ETL atau Extract Transform Load atau ELT sebenarnya dibagi-bagi ya, Extract Load Transform. Kemudian metode R&D atau diseperlukan dengan teknik investigasi STM dapat dihadirkan untuk berbagai macam proyek pengembangan data virtualisasi. Tapi nanti hasil outputnya ini akan dihasilkan oleh tools data virtualisasi, gitu ya, dan dengan dikondisikan dengan berbagai macam platform yang berbeda. Oke, nah masih ada waktu berapa menit lagi ya? Ini remindingnya sih 5 menit lagi sih. 5 menit, oke lah. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, Bu Rina? Sebelum di sini saya jam ke apa namanya, contoh ininya ya, contoh salah satu tools-nya. Halo, Bu Rina? Halo, Bu Rina? Halo, Bu? Bu Rina? Halo? Halo, Bu Rina? Halo? Halo, Bu Rina? Sedang ke belakang kali, Pak, ya? Mungkin. Ya? Mungkin sedang ke belakang kali ya? Oke. Bagus, Pak, materinya, Pak. Iya, apa habis ini mau saya perhatikan spesifik? Nah, itu tergantung Bu Rina nih. Halo, Bu Rina? Halo, Bu? Ada keperluan kali ya beliau, Pak? Coba. Halo, Bu? Halo, Bu Rina? Ya, mungkin tinggal remaining waktunya ini tinggal 2 menit lagi. Halo, Bu? Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa di show screen dulu, Bu. Jadi biar bisa kita dokumentasi dulu untuk training hari ini. Halo, Bu Rina? Di WA dulu kali, Pak, mungkin, Pak. Ya? Di WA dulu kali mungkin beliau. Mungkin sedang ada, biar bisa baca gitu. Sebentar, saya coba WA ke beliau.
Halo Bu Rina. Halo Bu. Halo Bu Rina. Dokumentasi dulu aja kali ya. Dibuka layar. Iya. Iya. Halo Bu. Halo Bu. Bukan dengar suara saya Bu. Halo Bu Rina. Iya, Bapak. Ya, boleh di share screen-nya Bu? Ya, Bapak. Bisa di share screen-nya apa namanya? Buka dulu. Nyalakan kameranya Bu. Ya, mesti buat dokumentasi kami. Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Rina. Ada pertanyaan Bu mengenai materi? Sebenarnya kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti saya tunjukkan